Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Ustazah sayangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1 sampai 2 muatan bahasa Indonesia. Yang akan kita bahas adalah ide pokok, perbedaan paragraf deduktif dan induktif, dan juga kesimpulan. Tujuan dari pembelajaran ini, siswa dapat menentukan ide pokok atau simpulan dari setiap paragraf. Materi ini bisa juga kalian simak di LKS tema 1, subtema 1 halaman 9 sampai 10 dan subtema 2 halaman 36 sampai 37. Setiap bacaan memiliki beberapa paragraf. Dalam setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Di sini kita akan bahas tentang ide pokok atau disebut juga gagasan pokok atau bisa juga dinamakan gagasan utama. Yakni pernyataannya menjadi inti dari sebuah pembahasan. Gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf, atau dapat juga dikatakan masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Ciri gagasan utama yang pertama, mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan lebih lanjut, berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri, memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya, dan dibentuk tanpa akad sambung atau transisi. Dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Satu ide pokok itu di dalam sebuah paragraf dapat ditemukan dengan memperhatikan letak kalimat utamanya. Jadi kalau kita lihat di layar ini cara mencari letak ide pokok. Jadi kalau ada bacaan kita disuruh mencari ide pokoknya, langsung kita lihat kalimat yang paling awal atau kalimat yang paling akhir. Karena biasanya ide pokok terletak di awal paragraf atau disebut dengan paragraf deduktif, atau juga di akhir paragraf atau disebut dengan paragraf induktif. Perbedaan paragraf deduktif dan induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dikembangkan dengan pola deduksi, bermula dengan pemaparan hal yang bersifat umum, kemudian menyebarkan ke hal yang khusus. Letak kalimat utamanya berada di awal paragraf. Lain halnya dengan paragraf induktif yang memaparkan hal yang khusus kemudian disimpulkan dengan hal yang lebih umum. Letak kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Jadi kalau ini Ustazah punya salah satu contoh ya, kita disuruh cari ide pokoknya atau gagasan utamanya. Yang kita lihat adalah kalimat yang paling awal atau kalimat yang paling akhir. Di sini ada 4 kalimat. Kira-kira yang mana ini paragraf? Ini ide pokoknya yang mana? Langsung kita lihat di kalimat yang awal atau yang di akhir. Karena yang di akhir ini tidak mungkin, berarti kalimat yang di awal adalah kalimat utamanya, yakni makau adalah salah satu spesies burung yang masih termasuk keluarga burung beo. Nah, kalau di paragraf ini kira-kira kalimat utamanya yang mana? Dari 8 kalimat ini, kalimat utamanya adalah yang paling akhir. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita ke kesimpulan. Kesimpulan merupakan intisari dari paragraf. Kalau kita lihat paragraf yang ada di layar, kira-kira kesimpulannya yang mana?
Ya benar, kesimpulannya adalah yang C. Tanah di Indonesia subur karena berada di garis khatulistiwa. Di situ ada ya tentang garis khatulistiwa, terus tentang curah hujan yang ada di Indonesia, banyak tumbuhan yang dapat tumbuh di Indonesia, berarti menunjukkan kalau Indonesia itu tanahnya subur. Oke, materi dari Ustazah cukup sekian. Nanti anak-anak bisa latihan lagi melalui soal-soal yang akan Ustazah berikan ya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.